Hey hey hey, halo Sobat Tren. Jumpa lagi dengan saya, Cecilia. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini saya akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Guna 369, yang dibintangi oleh Kartikeya Kumakonda sebagai Guna, Anaga sebagai Gita, Aditya sebagai Radha, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film Guna ini diproduksi tahun 2019 yang mengisahkan tentang seorang lelaki muda baik hati bernama Guna yang sangat menghindari permusuhan dan pertikaian. Lalu dia jatuh cinta kepada Gita. Namun menjelang hari pernikahannya, Guna tertuduh permasalahan serius atas kasus pembunuhan yang merubah hidupnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang lelaki tinggi besar bernama Radha yang menghajar sebuah keluarga kecil. Dia melakukannya untuk membalas dendam. Radha lalu menyeret pemuda itu ke hadapan banyak orang. Dia memukulinya dan menendangnya. Sementara orang tuanya mengejar dan memohon ampun. Orang-orang desa pun datang mengepung, namun mereka ketakutan ketika mengetahui dia adalah seorang Radha yang terkenal kejam dan bengis. Setelah dihentikan oleh kepala desa, akhirnya Radha pun pergi. Di tempat lain, seorang lelaki dengan pacarnya pergi ke pantai. Tapi dalam perjalanan, mereka berhenti untuk membeli sebotol air minum. Si lelaki diam-diam membeli kondom dan pergi. Sebelum pergi, si penjaga toko memoto lelaki dan pacarnya lalu mengirimkan ke grup chat. Tidak lama kemudian, sekelompok geng yang bernama Eagle kemudian memperkaos perempuan itu di depan pacarnya di tengah hutan pantai. Sementara itu, Guna yang sedang tiduran dibangunkan oleh pertikaian yang terjadi di luar rumahnya. Dia kemudian bangun dan melerai mereka berdua. Guna bertanya apa masalah mereka dan ternyata sedang mempermasalahkan properti. Guna mengambil 2 balok kayu dan memberikannya ke masing-masing dari mereka. Dia kemudian menyuruh mereka berdua untuk baku hantam. Salah seorang dari mereka kemudian bertanya, kenapa dia melakukan itu untuk mengejeknya. Namun Guna menyadarkan bahwa masalah mungkin bisa selesai dengan kekerasan, namun tidak berarti apa-apa. Kedua orang itu pun kemudian sadar dan damai. Setelah itu, Guna bersama sahabatnya pergi ke tempat kerja dan menemui bosnya bahwa dia akan izin selama beberapa waktu karena ingin ikut ujian BTEX sesuai keinginan ayahnya. Guna membujuk bosnya dan belajar dengan keras. Dia kemudian dikejutkan oleh adiknya dan mengoloknya. Keesokan harinya, Guna kemudian berangkat ujian. Sebelum itu, dia disemangati oleh ayah, ibu, dan adik perempuannya. Di tengah jalan, tidak sengaja dia menabrak seorang wanita. Guna langsung merasa jatuh cinta dalam sekali lihat. Sebagai permintaan maaf, akhirnya wanita itu memberikan Guna pulpen keberuntungan. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dan melalui ujian dengan percaya diri. Ketika pulang, dia disambut oleh ayahnya yang sudah siap memasang papan namanya berserta gelar. Adiknya kemudian meminta hadiah dan Guna membawanya ke kantor HP. Di sana, dia bertemu lagi dengan wanita yang disukainya, bernama Gita. Dia pun akhirnya dengan susah payah berusaha untuk mendapatkan hati Gita. Dia juga didukung ayahnya untuk bisa mendapatkan hati wanita pujaannya. Di sisi lain, Guna juga mencarikan jodoh untuk adik perempuannya itu. Dia kemudian mendapatkan salah satu fotonya dan menunjukkan ke ibunya. Dia lalu menanyakan kepada sahabatnya. Lalu sahabatnya berkata bahwa dia pernah tahu lelaki itu di suatu tempat. Sahabatnya lalu mempertemukan Guna dengan lelaki itu. Namun Guna memintanya agar membawanya pada hari baik. Guna kemudian pergi ke pabrik dan mendengar bahwa bosnya memiliki urusan dengan Radha. Sahabatnya bertanya padanya apakah Radha sangat jahat dan bengis. Namun Guna menjawab memang benar. Namun dia dan Radha sudah sangat dekat dari dulu.
Guna kemudian menjatuhkan ponselnya agar rusak dan membawanya ke kantor HP tempat Gita bekerja. Guna kemudian mencari kesempatan agar lebih dekat dengan Gita. Namun, Gita malah menghapus fotonya bersama Guna dan Guna akhirnya pulang dengan kecewa. Malamnya, Guna datang dan meyakinkan Gita tentang perasaannya. Guna juga ingin melamar Gita, lalu Gita akhirnya merasa bahagia dan jatuh cinta pada Guna. Pada suatu hari, ketika Guna datang kembali padanya sambil membawa layar HP yang rusak, Gita tidak menghapus fotonya bersama Guna, namun justru menjadikannya wallpaper. Gita akhirnya menyatakan perasaannya kepada Guna. Guna pun senang bukan kepalang. Guna lalu bersama sahabatnya menemui Shashi, lelaki yang dijodohkan dengan adiknya. Sahabatnya mengujinya dengan meminta alkohol dan kemudian memanggilnya. Shashi akhirnya mengenalnya. Mereka kemudian bersalaman dan mengobrol. Kemudian mereka pun pulang dan membicarakan Shashi. Guna berpendapat bahwa Shashi adalah anak yang manis dan baik. Ketika sahabatnya selesai mengantar Guna, dia hampir saja menabrak Radha. Sahabatnya itu langsung marah dan menegur Radha. Radha kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati sahabat Guna. Lalu datanglah Gita yang membela Guna. Radha kemudian mengambil botol kaca dan mengayunkannya, namun dilindungi oleh Guna. Radha kemudian ditenangkan oleh Guna dan pergi. Sedangkan Guna kesal kenapa bisa mereka terlibat dengan Radha. Gita kemudian menjawab bahwa dia akan melindungi sahabat Guna seperti saudaranya sendiri. Beberapa hari kemudian, Shashi datang dan memohon kepada Guna dan sahabatnya untuk melindunginya dari Radha. Karena pada hari sebelumnya, Radha dipukul oleh komplotannya di sebuah restoran. Guna awalnya tidak ingin terlibat, namun Shashi memaksa dan akhirnya berhasil membujuknya. Guna kemudian menyanggupinya untuk bicara pada Radha dan membujuk Radha agar mau menemui Shashi agar menerima permintaan maaf. Esoknya, Radha datang dengan membawa mobil jeep. Namun ternyata Radha justru dikeroyok oleh komplotan Shashi. Guna pun juga terancam dibunuh oleh Shashi. Kemudian Radha akhirnya berhasil bangkit dan hendak membunuh Shashi. Namun dia dihantam oleh barbel dan meninggal seketika. Guna akhirnya terlibat dalam kasus ini dijadikan tersangka. Guna terpaksa dijebloskan di penjara. Ayah dan ibunya datang menjenguk, namun Guna justru sedih dan malu. 3 bulan kemudian, Guna keluar dari penjara dan dijemput oleh sahabatnya. Namun Guna menolak karena masih merasa bersalah dan khawatir akan sesuatu hal terjadi menimpa sahabatnya. Guna kemudian berjalan ke rumah Gita dan bertemu dengan ayahnya. Namun ayah Gita bercerita bahwa Gita sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Ayahnya bercerita Gita bunuh diri karena tidak direstui menikahi Guna yang masuk penjara. Mendengar hal itu, Guna langsung merasa terpukul dan segera pergi ke gedung tempat Gita meninggal dunia. Di sana, dia ditemukan oleh ayahnya, ibu, dan adiknya. Guna lalu menangis dan memeluk ayahnya. Tidak lama kemudian, Guna dan keluarganya diserang oleh geng Radha. Mereka ingin balas dendam kepada Guna yang dikira membunuh pemimpinnya. Guna pun membalas serangan demi serangan mereka. Namun, ayahnya justru terkena ayunan golok. Guna pun mengamuk dan menghajar mereka semua. Guna akhirnya membawa ayahnya ke rumah sakit. Ayahnya mencoba meyakinkan Guna bahwa semua yang terjadi bukan salahnya dan tidak apa-apa. Ayahnya berpesan agar Guna menjaga ibunya dan adiknya. Tidak lama kemudian, ibunya dikejar oleh sekelompok geng Radha. Guna pun segera menenangkan ibunya yang panik karena adiknya dibawa oleh geng Radha. Guna lalu mengamuk dan menghajar lelaki berbaju kuning hingga tersungkur ke lantai. Guna berteriak meminta adiknya dikembalikan atau akan menghajar mereka. Guna berkata bahwa untuk tidak menyentuh keluarganya. Guna lalu menghajar mereka satu persatu hingga keluar rumah sakit. Adiknya yang akan dibunuh itu lalu diselamatkan oleh Guna. Guna lalu menghajar mereka, menangkis, dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Lalu ia menyiramkan bensin ke mereka. Ketika geng Radha hendak menyerangnya, Guna mengancam mereka akan menyalakan api. Lalu
datanglah istri Rada yang bersikeras mengancam akan menghancurkan keluarga Guna. Dia ingin membuat Guna tersungkur dan balas dendam atas kematian suaminya. Guna sudah menjelaskan bahwa itu bukan perbuatannya, namun istri Rada tetap bersikeras. Guna kemudian memutar otak bagaimana caranya menghentikan ini semua dan menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, dia paranoid dan halusinasi karena tekanan geng Rada. Akhirnya, dia pun mendapatkan informasi dari seorang pegawai toko tempat Rogu, salah satu geng Sasi bekerja. Dia mendapatkan informasi tentang pacar Rogu yang tinggal di sebuah apartemen. Guna kemudian mendatangi gadis itu dan menanyakan di mana Rogu. Gadis itu mempersilakan masuk dan justru merayu Guna agar mau bersetubuh dengannya. Guna yang putus asa akhirnya menurutinya. Lalu Guna berhenti dan mengatakan kepada gadis itu bahwa perbuatannya itu salah. Dia teringat Gita yang sudah memberikan nyawanya untuk mencintainya, namun dirinya justru berbuat hal itu pada gadis lain. Guna berkata bahwa seharusnya apabila sudah berjanji untuk hidup selamanya harus ditepati. Mendengar ucapan Guna, gadis itu akhirnya tersadar dan memberikan informasi tempat Rogu tinggal. Guna kemudian menemui bosnya dan menanyakan apakah punya teman polisi yang bisa mencari keberadaan geng Sasi. Namun, bosnya bicara bahwa bisa saja geng Sasi tinggal di rumah polisi itu. Guna akhirnya menemui polisi setempat dan menanyakan keberadaan Sasi. Namun, polisi itu justru marah dan pulang. Ketika sampai rumah dan minum, polisi itu kemudian memberitahu geng Sasi bahwa Guna mencarinya. Tidak lama kemudian, Guna datang dan hendak menyogok polisi itu. Namun, polisi itu marah dan mengusir Guna. Namun Guna yang peka akhirnya berbalik, dan karena ketakutan, salah satu geng Sasi melemparkan sebotol minuman pada Guna, namun dirinya berhasil mengelak. Guna akhirnya mengejar geng Sasi. Melewati penjuru kota, hutan, hingga tepian pantai. Setelah selesai menghajar mereka, Guna lalu meminjam telepon sahabatnya dan menelpon orang tuanya kalau dia akan kembali masuk penjara. Mendengar hal itu, sahabatnya memarahinya. Dia kemudian berkata pada Guna untuk mengurungkan niatnya dan menyerahkan geng Sasi pada istri Rada. Namun Guna berkata bahwa dia tahu semua perbuatan sahabatnya itu yang mengkhianatinya. Ternyata sahabatnya itu memiliki dendam pada Rada yang telah memukuli saudaranya dan ayah ibunya. Guna lalu memaafkan itu, namun dirinya juga bilang pada sahabatnya bahwa dia tahu kalau dirinya yang mengajak geng Sasi untuk memperkosa Gita selama dirinya ditahan di penjara. Sasi kemudian ketakutan dan dipukuli oleh Guna. Ternyata Guna mendapatkan semua informasi itu dari polisi yang menyembunyikan geng Sasi. Sambil menangis, polisi itu bercerita apa saja yang dilakukan oleh geng Sasi termasuk sahabatnya. Guna akhirnya memberikan mereka pelajaran dengan memotong tangan dan kaki mereka yang direkam langsung oleh Pak Polisi. Kejadian ini kemudian viral dan Guna kembali masuk penjara. Namun aksinya ini justru mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk keluarganya. Guna di penjara mendapatkan nomor 369. Ketika keluar penjara, Guna disambut dengan bayangan Gita yang menyuruhnya tersenyum, lalu menghilang. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Tapi pastinya akan lebih seru jika kita melihat filmnya secara utuh ya Sobat Tren. Oke, tentunya jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!